Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Rachel, mahasiswa hubungan internasional. Di video ini saya akan membahas tentang dinamika geopolitik di kawasan Arktik, khususnya terkait Northern Sea Road. Tahu nggak sih, sekarang ada jalur laut baru yang bisa mempercepat perjalanan dari Asia ke Eropa. Biasanya kapal-kapal harus lewat terusan Suez yang jaraknya cukup jauh dan sering padat. Tapi sekarang, karena es di kutub utara mencair, muncul jalur baru yang lebih cepat, yaitu Northern Sea Road. Jalur ini jadi menarik karena bisa menghemat waktu perjalanan sampai sekitar 40%. Artinya biaya pengiriman barang juga bisa lebih murah. Ini jelas menguntungkan bagi perdagangan global. Tapi masalahnya tidak sesederhana itu. Muncul pertanyaan besar. Siapa yang berhak menguasai jalur ini? Rusia merasa bahwa Northern Sea Road adalah bagian dari wilayahnya, karena jalur ini berada di sepanjang pantai Rusia. Jadi Rusia ingin mengatur kapal-kapal yang lewat, termasuk meminta izin dan menetapkan aturan tertentu. Di sisi lain, negara-negara barat seperti NATO punya pandangan yang berbeda. Mereka menganggap jalur ini adalah jalur internasional. Jadi semua negara harus bebas lewat tanpa harus minta izin ke Rusia. Selain itu, Cina juga ikut masuk dalam isu ini, walaupun bukan negara Arktik. Cina punya kepentingan besar karena jalur ini bisa mempercepat jalur perdagangan mereka ke Eropa. Bahkan Cina menyebut dirinya sebagai Near Arctic State. Kalau dilihat dari hukum internasional, sebenarnya sudah ada aturan yang mengatur soal laut, yaitu UNCLOS pada tahun 1982. Aturan ini menjelaskan tentang batas wilayah laut dan hak setiap negaranya. Tapi dalam kasus Arktik, masalahnya jadi rumit. Rusia menekankan bahwa ini wilayahnya, sementara negara lain menekankan kebebasan navigasi. Jadi aturannya ada, tapi penafsirannya berbeda. Akibatnya muncul kondisi yang disebut gray area atau kondisi yang tidak jelas secara hukum. Ini yang bisa memicu konflik di masa depan. Kalau dilihat dari sisi geopolitik, Arktik sekarang jadi wilayah yang sangat strategis. Negara-negara besar tidak hanya melihat ini sebagai jalur perdagangan, tapi juga sebagai kesempatan untuk memperluas pengaruh mereka. Selama ini, dunia sangat bergantung pada jalur seperti terusan Suez sebagai jalur utama perdagangan. Tapi dengan adanya Northern Sea Road, sekarang ada alternatif baru. Artinya, kedepannya peta perdagangan dunia bisa berubah. Negara yang bisa menguasai jalur ini akan punya keuntungan besar, baik secara ekonomi maupun politik. Sebagai penutup, bisa kita simpulkan bahwa Northern Sea Road bukan hanya sekedar jalur laut baru, tapi juga menjadi sumber persaingan antara negara-negara besar, seperti Rusia, Barat, dan Cina. Jadi, isu ini bukan cuma soal lingkungan atau es yang mencair, tapi juga soal kekuasaan dan kepentingan global. Sekian yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.